aku melihat si Mas Feral ini sama Fuji ada. Tapi anyway, ketika pertemuan itu dengan Mas Feral ada perasaan sedih. Sedihnya itu dia tahu Aisar itu ada di sebuah tempat sedang podcast, tapi dia memang harus pergi. Dan perasaannya Fuji di sana itu Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita gas sekarang. Oke, ada kabar apa hari ini? Jadi kalian sudah ngeliat kan podcastnya Bang Denny Sumargo bersama Aisar. Madam Suki juga suka yang ngelihatnya ya. Di situ Aisar tuh nggak jaim-jaim gitu. Bener-bener memang kelihatan banget bagaimana orangnya. Kalian bisa menjelaskan ya dalam video itu bagaimana seorang Aisar. Nah, ketika si Aisar ini sedang di podcast sama Bang Denny, ternyata si Fuji ini lagi keluar makan dinner sama si Feral. Nah, heboh lah lagi dunia maya ya. Terus banyak sekali wanita-wanita ya, yang tentulah wanita-wanita ini fansnya Feral ya. Mereka itu kayak ada perasaan jealous gitu sih sama Uti, dan bilangnya, aduh nggak nyangka banget ya kalau Uti ini bisa dicintai sama seorang Feral Bramasta ini secara ugal-ugalan katanya. Kita aja yang waktu itu tadinya nggak ngikutin keduanya, sekarang hampir tiap detik kalau buka sosmed itu hanya ngelihat mereka. Makanya tuh, nah fanfansnya si Feral sama Fuji ini juga marah sama Madam Suki. Katanya Madam Suki ini ramalannya atau prediksinya halu. Oke, kita ungkap di sini ya. Fuji, Mas Feral, Madam Suki izin untuk melihat ya. Apakah kalian ini memang pergi dinner pas kebetulan si Aisar ini sedang di podcastnya Bang Denny? Mohon izin ya. Oke, kita lihat yuk. Apakah malam itu si Fuji dan si Feral lagi makan malam berduaan? Ketemu maksudnya. Ya, betul. Ada pertemuan ya malam itu di sebuah meja makan. Oke, Madam Suki sekalian nanya nih, tujuannya apa kalian itu ketemu ya? Oke. Nah, aduh kok ada perempuan-perempuan yang seperti ini sih? Kelimpahan. Ini artinya kelimpahan. Oke, mau dibacakan atau kalian mau baca sendiri? Kalau kalian mau baca sendiri silahkan ya. Yang keluar adalah The Chariot, Ace of Pentacles, and the Empress. Coba silakan untuk membacanya sendiri. Tapi sekalian aja Madam Suki akan melihat gimana sih perasaannya si Fuji ketika ketemu si Feral. Oke, wow, Fuji. Sekarang Mas Feral, gimana ketika kamu bertemu dengan Fuji? Existence, flowering, berbunga-bunga loh. Mas Feralnya ini berbunga, bunga ketemu Uti ya. Oke, coba kita lihat videonya yang ini ya. Kita lihat videonya Fuji dan Feral ya. Suaranya nggak usah diiniin ya, karena kan nanti kalau suaranya itu ditegur sama ini nanti ya, sama YouTube. Nah tuh. Nah, terus ada video lagi yang seperti ini. Mana tadi ya? Lah. Jadi Feral sama Fuji itu melangkah ke sebuah tempat itu seperti rumah makan memang. Tapi ada pertanyaan bunda-bunda di sini yang bertanya, Madam Suki, kenapa sih si Fuji itu sama si Feral kok lebih
mudah ketemunya daripada Aisar. Oke, aku jelaskan ya Bunda, dan tolong jangan ditanyakan lagi ya, karena kadang-kadang pertanyaannya itu muter-muter ya, Madam Suki pusing. Dan udah ditanya lagi gitu. Farel ketemu Fuji itu karena mereka bertetanggaan, rumah Farel dan Fuji itu hanya 5 menit. Itu adalah yang dikatakan oleh ibunya si Farel ya, so that's why mereka lebih bisa ketemu, lebih gampang. Kalau Aisar mungkin karena dia juga nggak bisa mungkin jauh rumahnya, di Jakartanya jauh. Jakarta itu macet Bunda, kalau mau ketemu itu harus prepare waktu di jalan itu 3 jam. Halo, 3 jam dibandingkan 5 menit, apa kabar? Dan Aisar itu juga orang yang sibuk banget. Udah lihat kan podcastnya di Denny Sumargo? Ya itulah dia ya. Nah, ada pertemuan malam itu Fuji dan Farel di sebuah tempat rumah makan. Tapi kalau kalian perhatikan di situ, Farel dan Fuji tidak sendirian karena di situ banyak sekali ajudannya dan beberapa orang lagi. Kalau mereka mau pacaran, apalagi rumahnya 5 menit dari jaraknya, Mas Farel ke rumah dong. Segala udah ini aku titipkan sama Omah. Jadi kamu sendirian Uti? Iya sendirian. Ya udah Uti, kamu ke rumah aja. Mas Farel gimana kondisi rumahnya? Oh nggak ada orang kok. Kenapa harus disorot? Bolak-balik loh Madam Suki itu ngasih tahu kalian ya. Berarti kalau kontensnya ada kamera, berarti mereka itu sedang ada sebuah hal yang dibicarakan dan itu bukan pribadi. Kalau mereka mempunyai hubungan pribadi, ngapain harus terlihat halayak orang, halayak umum? Kenapa? Nah, apa yang mereka bicarakan Madam Suki? Mereka sedang membicarakan uang atau karir. Nah, jadi Ace of Pentacles ini artinya adalah sebuah karir atau uang. Nah, uang apa? Ya, sebuah karir untuk masa depan. Bisa jadi untuk partai atau misi dan visinya Mas Dewan ke depannya. Oke, jelas? Paham? Sampai di sini. Oke, terus bagaimana perasaan Fuji? Perasaan Fuji ya ikut aja, karena bukan berarti dia ngikut angin, enggak. Tapi kan memang mungkin aku melihat si Mas Farel ini sama Fuji ada kerjasama. Ya, kita nggak tahu apa, kalian tanya sendiri aja. Yang bisa aku gambarkan di sini, mereka ada sebuah kerjasama, ya, dalam karir dan keuangan. Something next, ya, something for future. Oke? Masa seorang Fuji nggak boleh ketemu Farel? Kalian itu bukan apa-apanya loh. Kok ngatur-ngatur? Tapi anyway, ketika pertemuan itu dengan Mas Farel, ada perasaan sedih. Sedihnya itu karena dia tahu Aisar itu ada di sebuah tempat sedang podcast, tapi dia memang harus pergi. Dan perasaannya Fuji di sana itu enggak. Fuji ini kan orangnya pinter membawa diri ya, orangnya fleksibel banget. Untuk orang-orang fleksibel seperti Fuji, mereka tahu bagaimana menempatkan dirinya ketika dia nggak suka atau kurang suka atau biasa aja, dia akan selincah itu untuk menutupinya. Dan Madam Suki nggak apa yang Madam Suki lihat itu dalam intuisi Madam Suki jarang salah, ya, jarang salah. Makanya kalau kalian pengen tahu seberapa akuratnya pembacaan Madam Suki, kalian datang sendiri aja dengan urusan kalian sendiri, dengan masalah kalian sendiri, ya. Oke? Seperti itu. Nah, jadi ada perasaan kayak, aduh, ya udahlah, kan memang sudah ada jadwal aku pergi untuk ketemu untuk ngomongin ini. Tapi sebenarnya dia nggak begitu. Fuji ini orangnya pandai sekali menutupi perasaannya, ya. Dan kalian mesti tahu bahwa orang yang kelihatan ceria belum tentu di dalamnya juga ceria. Tapi itu opposite dengan yang dipikirkan oleh Mas Dewan ini. Karena Mas Dewan ini tahu tujuannya ketemu Fuji itu apa. Ya, tahu tujuannya.
untuk ngomongin masalah future. Bukan berarti kawin. Kalian itu berhentilah ngomongin kawin. Kawin punya anak itu bukan sebuah tujuan akhir loh. Beneran. Kalau kalian yang sudah menikah terus punya anak, terus so what gitu? Mau diapain? Mau diapain kehidupan ini? Ya. Karena masih banyak hal yang harus kita pikirkan selain kawin dan punya anak. Ya. Nah, banyak orang yang punya anak bosen, punya perkawinan juga bosen. Apa yang lebih penting yang kita capai dalam kehidupan ini? That's very important. Ya, oke. Jadi dia tahu tujuannya ketemu Fuji. Oke. Di sini flowering, dia bahagia, dia senang ketemu Fuji. Kenapa ya? Fuji itu orangnya memang she can spread her energy ya. Dia bisa menyebarkan energi yang positif gitu loh, si Fuji ini ya. Meskipun dia kayaknya aku kayaknya pengen di rumah aja deh sambil ngeliat podcast gitu kan, tapi kan dia nggak bisa kayak gitu ya. Oke. Di sini Mas Dewan ini sangat mature. Nah, Fuji ini orangnya ingin punya pacar yang lucu, yang pecicilan kayak dia. Kalau untuk yang sedewasa itu sepertinya membuat Fuji bisa bosan. Maaf ya, karena namanya orang kayak Madam Suki aja lah. Madam Suki nggak bisa menjadi perempuan yang kayak priayi, inci, kula nuwun gitu, nggak bisa ya. Ya aku ya beginilah aku. Sewaktu-waktu aku bisa menjadi apa aja. Aku bisa berpenampilan lembut, bisa kayak urakan, bisa kayak anak muda, bisa kayak biasa aja, terserah aku. Dan biasanya aku nggak suka, aku nggak bisa cocok dengan orang laki-laki yang sedewasa itu, yang sekalam itu. Aku nggak bisa, karena membuat aku enggak gitu. Bukan tantangan aku gitu loh, ya. Fuji ada mirip-miripnya dengan itu. Oke, jadi buat kalian yang punya masalah, silakan datang untuk konsultasi sama Madam Suki di nomor yang nanti Madam Suki sematkan. Dan kalian mau pesen minyak muda, segeralah supaya kalian terlihat cantik seperti aku. Ya, terus udah gitu, kalian jangan cantik sendirian ya. Suami juga diberikan ini setiap mau tidur ya. Ini juga buat rambut bisa supaya ubannya nggak terlalu cepat datang. Oke? Nah, jadi ini khasiatnya banyak banget. Terus silakan konsultasi sama Madam Suki dan kalian buktikan sendiri akurasinya dari pembacaan Madam Suki berapa persen. Oke? Terus udah gitu, kalau kalian mau memesan buku ini, silahkan, karena buku ini bagus banget. Hadiahkan kepada anak-anak kalian ya, dan buku ini bisa dibaca oleh kalian sendiri. Buku ini untuk anak umur 13 tahun sampai dewasa. Hadiahkan buku ini kepada anak-anak kalian ya. Rahasia bintang, kalian bisa DM atau pesan di nomor 082229023699. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Sam Jaya. I love you all. Bye-bye.